dikhususkan santri supaya memegang kitab karena ini agak susah kitabnya. Jangan dulu direkam, abang mau ngatur dulu. Jadi baru dapat 100. Semuanya santri berapa semuanya? Ada berapa? 100 lebih? Enggak sampai? Oh enggak sampai. 99. Berapa? 99. Kalau 99 mudah-mudahan cukup. Semuanya wajib pegang kitab. Kemudian harus bawa pulpen. Karena yang namanya ngaji kitab gundul itu harus dicoret namanya. Harus dicoret, jadi bawa pulpen. Diusahakan pakai rekal karena adabnya itu bahwa kitab itu harus dimuliakan. Ya. Sudah pegang kitab semuanya? Dibuka halaman 6. Kanan halaman 6, kirinya halaman 7. Ini kitab hikam sarahnya. Yang kita kaji adalah matannya. Itu di tengah-tengah. Arih nafsaka minat tadbir. Ketemu? Arih nafsaka minat tadbir. Yang agak tebal. Ketemu? Ketemu? Sudah ketemu semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang kita sama-sama hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Para alim ulama asatid wal asatijah, Bapak Haji Khatib Khalil selaku ketua yayasan dan pengurus lainnya, dan hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, baik yang ada di Masjid Az-Zikra maupun yang mengikuti halaqah subuh di mana saja berada melalui media sosial, wabil khusus anak-anakku para santri Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Az-Zikra rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama
memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala telah sedang menganugerahkan sesuatu yang paling besar, paling agung, paling mulia. Apakah sesuatu yang paling besar, paling agung, paling mulia itu? Sesuatu yang bernama hidayatut taufik. Apa? Hidayatut taufik. Hidayah paling tinggi, paling luhur kedudukannya, itu namanya hidayatut taufik. Hidayatut taufik adalah di mana kita dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain dan tiada bukan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala taqarruban, dan tiada lain tiada bukan kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ta'abbudan, yaitu melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena solat kita didirikan dengan cara berjamaah. Solat yang didirikan dengan cara berjamaah mendapat jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesabaran, kekuatan untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi pada pagi hari ini adalah thalabul ilmi kitab hikam yang sekarang masuk kepada maqalah yang keempat atau bab yang keempat. Tolong perhatikan baik-baik. Seperti yang sering Abah sampaikan, Abah mendapatkan pelajaran dari orang tua Abah. Yang namanya ngaji itu harus kumpul tiga perkara. Yang pertama benar membacanya, yang kedua benar memaknainya, dan yang ketiga benar memahaminya. Untuk sampai kita bisa benar membacanya, benar memaknainya dan benar memahaminya, maka kita harus sungguh-sungguh di dalam pengajian ini. Arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Sudah ketemu semuanya? Arih nafsaka, arih, maka ada arih nafsaka, istirahatkanlah oleh kamu, nafsaka diri kamu, arih nafsaka, arih istirahatkanlah oleh kamu, nafsaka diri kamu, minat tadbiri, dari tadbir. Tadbir itu urusan yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Di antaranya adalah urusan dunia, itu namanya tadbir. Di dalam sarahnya ada. Jadi kalau ada kata-kata tadbir di dalam kaitannya lingkup ilmu tasawuf, itu kita sudah paham. Tadbir itu adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama qoma bihi ghairuka anka,
Fama koma, fama maka adalah segala sesuatu. Fama maka adalah segala sesuatu. Koma yang telah mengurus. Koma yang telah mengurus. Bihi kepada tadbir, bihi kepada tadbir, goiruka anka, goiruka selain engkau, anka dari engkau, goiruka selain engkau, anka dari engkau, la takum bihi li nafsika, la takum maka janganlah mengurus kamu, la takum maka janganlah mengurus kamu, bihi kepada tadbir, bihi kepada tadbir, linapsika untuk diri kamu, linapsika untuk diri kamu. Coba dicerna bacaannya, dicerna maknanya. Karena hikam itu di samping susah memahaminya, susah memaknainya juga. Tidak setiap orang sudah bisa memaknai, belum tentu bisa memahami. Ini agak berat belajar hikam itu, oleh karenanya harus sungguh-sungguh. Kalau kita membaca Al-Quran, perhatikan surat Al-Fatihah ayat yang kedua berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan semuanya. Alhamdu segala puji, lillahi lamnya lil milki, itu milik Allah. Alhamdu segala puji. Segala itu artinya seluruh puji. Ada berapa puji itu? Yang pertama ada puji qadim alal qadim. Yang kedua ada puji qadim alal hadis. Yang ketiga ada puji hadis alal qadim. Kemudian yang keempat puji hadis alal hadis. Jadi puji itu ada 4. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Apa puji qadim alal qadim itu? Puji qadim alal qadim memujinya Allah subhanahu wa ta'ala kepada zatnya sendiri. Banyak dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memuji zatnya sendiri. Seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh umat manusia sejak Adam alaihi salam sampai dengan manusia yang terakhir lahir nanti. Tempatnya nanti di alam mahsyar, di alam di mana dikumpulkan setiap umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, karena kita pun ada pada saat itu dalam persidangan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, limanil mulkul yaum, buat siapa kerajaan pada hari ini? Semua orang tidak ada yang sanggup
mengangkat kepala memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tertunduk karena semuanya sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Maka pertanyaan itu tidak ada yang menjawab kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan zatnya sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan pada hari ini lillahi, milik aku, milik Allah. Al-wahidil qahhar, al-wahid yang esa, al-qahhar yang gagah. Ini namanya puji qadim alal qadim. Allah sedang memuji zatnya sendiri. Aku sebagai raja yang ahad, yang gagah. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Banyak pujian-pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memuji kepada para nabi, para rasul, terutama kepada nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutus kepada engkau Muhammad kecuali engkau adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puji qadim alal hadis, memujinya Allah kepada makhluknya. Dan banyak-banyak lagi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, puji hadis alal qadim, memujinya makhluk kepada Allah. Seperti baru saja kita melaksanakan sholat, kemudian kita membacakan zikir, maka zikir-zikir itu adalah bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu semuanya adalah puji makhluk kepada sang khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya puji hadis alal qadim. Puji hadis alal qadim, memujinya makhluk kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, tidak ada lagi puji. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, walaupun ngaji sampai ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, maka sama jumlah puji itu hanya ada 4. Yang terakhir puji hadis alal hadis, memujinya makhluk kepada makhluk. Memujinya makhluk kepada makhluk itu puji hadis alal hadis. Seperti kita memuji terhadap saudara-saudara kita, kamu ganteng ya, itu namanya punya hadis alal hadis. Kalau santri juga muji abah udah tua tapi masih keren ya, begitu, itu namanya puji hadis alal hadis, memujinya makhluk kepada makhluk. Jadi puji itu adalah ada 4. Perhatikan, apakah puji qadim alal qadim atau puji qadim alal hadis atau puji hadis alal qadim, dan puji hadis alal hadis lillahi, lamnya lil milki. Itu puji yang 4 lillahi, milik Allah. Tidak ada seorang manusia pun, seorang makhluk pun yang berhak untuk mendapatkan pujian. Yang berhak
untuk mendapatkan pujian satu-satunya hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunyinya di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Selain daripada Allah tidak memiliki hak untuk dipuji. Ketika Allah memuji zatnya kepada zatnya sendiri, ya memuji kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada makhluknya, itu makhluknya yang hebat-hebat, para nabi, para rasul, emang mereka diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Mereka dihebatkan oleh siapa? Oleh Allah. Maka pujian itu kembali kepada Allah. Apalagi puji hadis alal qadim, memujinya makhluk kepada Allah. Bahkan puji makhluk kepada makhluk itu kembalinya pujian kepada Allah. Karena kehebatan seseorang yang kita puji itu kehebatnya datang dari Allah. La ilaha illallah. Kemudian diteruskan setelah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi rabbil alamin. Ulama mufassirin memaknai Rabb itu ada 4. Ini perhatikan. Nanti baru mengerti kenapa Abah memulai dari sini. Akan masuk nanti kepada pembahasan kita. Makna Rabb yang pertama adalah Al-Khaliq. Maknanya pencipta. Makna Rabb yang kedua adalah As-Sahib. Maknanya pemilik. Makna yang ketiga adalah Al-Malik. Maknanya raja. Yang terakhir, makna yang keempat, Rabb itu adalah At-Tadbir. Coba lihat kitabnya, ada nggak At-Tadbir di situ? Makna yang keempat, Rabb itu adalah At-Tadbir. Oleh karenanya, ketika kita bertemu di dalam Al-Quran dengan Rabb, pastikan maknanya ada 4. Al-Khaliq. Bahwa Rabb itu adalah pencipta. Makna yang kedua adalah As-Sahib. Rabb itu adalah pemilik. Yang ketiga, Rabb itu adalah Al-Malik, raja. Dan yang keempat adalah At-Tadbir, yang mengurus. Salah satunya yang bertanggung jawab terhadap rizki. Al-alamina, alam. Al-alamin itu kalimah jama' muzakkar salim, menunjukkan kepada jumlah yang banyak. Akan tetapi kita ingin tahu konkretnya jumlah alam ada berapa. Kata Imam Dohak dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, jumlahnya ada 18.000 alam. Jadi kalau Rabbil Alamin, bahwa Rabb itu adalah yang menciptakan, Rabb itu adalah yang memiliki, Rabb itu adalah yang merajai, dan Rabb itu adalah yang mengurus, yang mentadbir.
menciptakan apa, memiliki apa, merajai apa, dan mentadbir apa. Al-alamina 18.000 alam. Jadi kalau 18.000 alam aja diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, dirajai oleh Allah, ditadbir oleh Allah, diurus oleh Allah, termasuk di dalamnya Allah mentadbir kepada rizki manusia. Rizki manusia. Di usia kita 4 bulan di dalam rahim ibu kita, Allah sebagai zat yang bertanggung jawab kepada makhluk ciptaannya, di antaranya kita manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rizki kita. Telah menetapkan rizki kita. Ini tadbir Allah. Bahkan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya bukan hanya kita manusia, akan tetapi seluruh makhluk yang melata di muka bumi, Allah bertanggung jawab akan rizki. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma, dan tidaklah min dabatin fil ardi, dari dabah yang melata di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rizkinya. Artinya atas jaminan Allah rizki. Semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas rezekinya. Dari mulai binatang yang paling kecil seperti kuman, sampai dengan binatang yang paling besar seperti gajah, ikan paus yang ada di dalam lautan, semuanya dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika telah mendapatkan pangkat kedudukan menjadi nabi, menjadi rasul, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dinobatkan di Bukit Tursin, melalui sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, engkau saatnya sekarang pergi berdakwah kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Sampai-sampai bahwa Fir'aun mengakui bahwa dia sebagai Tuhan yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb yang paling tinggi, mengaku mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, karena pada saat itu Nabi Musa dalam perjalanan dari Madian ke Mesir dengan maksud untuk menengok ibu bapanya beserta istri, bahkan seluruh kambingnya dibawa pada saat itu. Kan tetapi ketika turun dari Bukit Tursina, Nabi Musa mencari kambing-kambing itu yang sedang acak-acakan, yang lari ke sana lari ke sini, karena Nabi Musa lama berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Tursina. Maka kambing-kambing itu digiring oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa sedang mencari kambing, menggiring kambing untuk dibawa ke Mesir, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kau lakukan wahai Musa? Kata Nabi Musa, mencari kambing, menggiring kambing ya Rabb. Untuk apa engkau menggiring kambing, mencari kambing? Untuk aku makan, istriku makan, anakku makan. Begitu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa,
Apa yang ada di hadapan engkau? Batu ya Rabb. Maka batu itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, pukulkan tongkat engkau ke batu itu. Maka dipukulkan tongkat Nabi Musa ke batu yang ada di hadapannya, maka batu pun pecah menjadi dua. Ada apa wahai Musa? Ada batu lagi ya Rabb. Coba batu yang kedua itu engkau pukul lagi dengan tongkat engkau. Maka Nabi Musa pun memukulkan lagi kepada batu yang kedua. Ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa lagi wahai Musa? Ada batu lagi ya Rabb. Pukul lagi itu batu yang ketiga oleh tongkat engkau. Maka itu batu dipukul lagi yang ketiga kali. Maka dalam batu yang ketiga ada ulat gemuk, sedang memakan daun yang fresh. Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk mendekatkan telinganya ke mulut daripada ulat itu. Maka Nabi Musa mendekatkan telinganya ke mulut ulat itu. Apa yang sedang dilakukan oleh ulat? Ulat sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuquni wa la yansani. Itu ulat senang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Engkau ya Allah, Zat yang selalu dapat memandang aku walaupun aku dalam batu yang ketiga. Maha suci Allah yang selalu dapat mengetahui aku walaupun aku ada dalam batu yang ketiga. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak pernah melupakan aku walaupun aku satu binatang yang tidak pernah dipandang sebelah mata oleh manusia. Wa yarzuquni wa la yansani, dan Engkau memberikan rizki kepadaku dan Engkau datangkan rizki itu. Engkau tidak lupa kapan aku harus makan dengan rizki itu. Nabi Musa ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, kalau ulat dalam batu yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab akan rizkinya, apalagi aku manusia yang lebih mulia daripada ulat. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab akan rizki. Kalau di sebelah sana orang-orang maksiat, orang-orang yang durhaka, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa santri yang hari-hari ngaji, hari-hari sholat, hari-hari taat, hari-hari menghafal Al-Quran, tidak dibertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Hari ini banyak orang yang capek, pikirannya mikirin dunia, hidupnya mikirin dunia. Berangkat gelap, pulang gelap-gelap, sehingga anak istri dilupakan untuk mencari dunia. Ngobrol sana soal dunia, ngobrol sini soal dunia, di kantor soal dunia, sambil makan soal dunia, di masjid ngomong dunia, yang semestinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahat kamu minat tadbir, dari sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diurus. Urusan rezeki kamu itu
bukan urusan pikiran kamu, bukan urusan tenaga kamu, itu urusan Allah. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu jatah rezeki sudah habis, pasti dicabut nyawa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba istirahat. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Maka yang telah diurus menyangkut masalah rezeki oleh selain daripada kamu, yaitu sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sekali-sekali turut campur atas urusan Allah. Allah lebih hebat daripada mengurus kita, mengurus dunia kita. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Ada 3 maksud hidup, ada 5 keperluan hidup. Perhatikan baik-baik. Ini harus menjadi sebuah pencerahan dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul berjalan di atas rel yang benar dalam hidup ini. Tidak kebolak-balik. Mana maksud hidup, mana keperluan hidup. Maksud hidup itu yang pertama adalah ibadah. Maksud hidup yang kedua adalah dakwah. Maksud hidup yang ketiga adalah khalifah. Ini kalau ngomong khalifah ini diborgol nanti. Maksud yang pertama adalah ibadah. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Illa ini istisna. Istisnanya muparrag, memutuskan segala maksud. Satu-satunya maksud aku menciptakan manusia hanya dan hanya untuk beribadah, bukan untuk yang lain-lain. Bukan. Untuk beribadah. Yang kedua, dakwah. Gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada kurang lebih 60 ayat yang berkaitan dengan perintah dakwah. Yang ketiga adalah khalifah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku telah menjadikan di muka bumi khalifah, adalah manusia, semua adalah khalifah. Tidak ada satu manusia pun kecuali menjadi khalifah, karena manusia telah dilantik oleh ayat yang tadi bahwa setiap umat manusia adalah khalifah. Apa itu ibadah? Ibadah itu konteksnya antara kita dengan Allah, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Konteks manusia langsung kepada Allah itu disebutnya ibadah. Yang kedua adalah dakwah. Konteks kita manusia dengan sesama manusia, menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka keselamatan umat manusia
di dunia dan di akhirat dengan cara menyampaikan pesan dengan penuh hikmah, tutur kata yang baik. Itu namanya dakwah. Kemudian yang ketiga adalah khalifah. Kalau ibadah konteksnya pribadi kita kepada Allah, kalau dakwah konteksnya pribadi kita dengan sesama umat manusia, akan tetapi kalau khalifah konteksnya antara kita dengan sesama makhluk. Menebar kasih sayang merupakan kepanjangan tangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada sesama makhluk. Saling tolong menolong dengan sesama makhluk. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah dalam pertolongan hambanya selama hamba memberikan pertolongan kepada saudaranya. Bahkan lebih jauh daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada mereka yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Seorang wanita pelacur memberikan kasih sayang kepada seekor anjing yang sedang kehausan, sehingga dikasih minum oleh seorang pelacur itu, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khalifah. Seorang wanita solehah mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ditinggalkan begitu saja sehingga mati, dimasukkan ke dalam azab api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud hidup. Ibadah, dakwah, khalifah 3. Dan di pondok ini itu yang dilakukan. Kemudian 5, keperluan hidup. Apa keperluan hidup? Yang pertama adalah makulat wa masyrubat, makan dan minum. Perlu, pasti perlu. Nggak makan nggak minum susah kita. Yang kedua malbusat, pakaian. Perlu pakaian, perlulah, kalau telanjang jelek kan. Kemudian yang ketiga maskunat, tempat tinggal. Perlu rumah, jangan ngontrak, harus punya rumah yang hebat. Umat Islam itu, ini keperluan kita. Yang keempat adalah mankuhat, nikah. Perlu nikah? Perlu enggak? Ini santri udah banyak punya pacar rupanya nih. Perlu enggak nikah? Perlu. Yang kelima adalah markubat, kendaraan. Ada 5 keperluan hidup kita. Yang pertama adalah makan minum, itu perlu. Yang kedua pakaian, itu perlu. Bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ambil pakaian yang terindah daripada pakaian kamu ketika kamu masuk ke dalam masjid. Kemudian yang ketiga adalah maskunat, adalah tempat tinggal, rumah harus hebat, harus indah. Kemudian yang keempat adalah mankuhat, nikah dengan wanita yang cantik yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah markubat, punya kendaraan. Ini keperluan. Ada berapa? Ada 5. Manakala maksud hidup yang 3 kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 5 keperluan hidup akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Abah ulang sekali lagi. Manakala maksud hidup ditunaikan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunaikan 5 keperluan hidup kepada kita. Jadi kalau hari ini susah, rumah masih ngontrak. Kalau hari ini susah, motor punya 1 juga sudah butut, dikejar-kejar debt kolektor. Kalau hari ini masih susah, begitu belum kawin juga, padahal sudah tua, jangan silahkan siapa-siapa.
koreksi ibadah kita sejauh mana kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksi dakwah kita sejauh mana kepada sesama umat untuk menebar pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sehingga kemunkaran nampak di sana sini sementara kita tinggal diam. Periksa diri kita sejauh mana kita menebar kasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang 3 ini kita sempurnakan, kita tunaikan, maka yang 5 Allah akan sempurnakan, Allah akan tunaikan. Ini adalah pengajian kita pada pagi hari ini. Arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kepada kita. Hanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.